untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat 18. Ya, saudara perhatikan, saya akan baca dan saudara perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, saudara-saudara, ya, pagi hari ini saya mau mencoba mengelaborasi atau menjelaskan bagian ini dengan cara yang sederhana. Dari ayat-ayat ini nanti kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang saya percaya kita bisa pahami dengan baik, dan setelah itu kita bisa lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara. Jadi mari kita berdoa bersama-sama supaya penjelasan ini boleh kita pahami dengan baik, dan sebagai dampak bahwa kita menangkapnya dengan baik, kita melakukannya dengan baik pula dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, Paulus di Filipi, saudara-saudara, ya. Coba kita perhatikan ayat 13, dikatakan di sini, pada hari Sabat kami, itu berarti ada Paulus dan beberapa rekannya sepelayanan, itu keluar ke pintu gerbang kota, ya. Di sana mereka menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Tempat sembahyang orang Yahudi ini di dalam bahasa Yunani disebut sinagoge. Ya, sebenarnya sinagoge ini adalah tempat sembahyang cabang. Ya, tempat sembahyang cabang. Jadi bait suci utama pada waktu itu sebelum dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus itu ada di Yerusalem. Itu adalah bait suci yang dulu pernah dibangun oleh Raja Salomo, tetapi tahun 585 itu dihancurkan oleh
kerajaan Babel, ya, lalu suku Yehuda ditawan ke Babel. Setelah 70 tahun mereka dikembalikan atas perintah dari Raja Persia yang menaklukkan Babel, yaitu Kores, dan di bawah pemerintahan Esra, Nehemia, ya, dan beberapa teman yang lain. Bangsa Yahudi kembali, atau orang Yehuda kembali ke Yerusalem, lalu membangun kembali bait Allah yang dirusak 70 tahun yang lalu. Apa yang mereka bangun itu disebut bait suci kedua, the second temple. Ya, jadi kalau saudara-saudara mendengar istilah bait suci kedua atau the second temple, itu adalah bait suci yang dibangun kembali sekitar tahun 516 setelah mereka pulang dari Babel, saudara. Lalu sebelum abad pertama Masehi, untuk mengambil hati orang Yahudi, Raja Herodes memugar bait suci itu, ya. Tetapi tahun 70 Masehi, ya, di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat dari tentara Roma, maka bait suci itu dihancurkan di bawah pimpinan Jenderal Titus, saudara. Ya, dan yang tertinggal hanya tembok bagian baratnya, yang dalam bahasa Ibrani kalau saya tidak salah disebut Hakotel Ha'arafi. Nah, itulah yang disebut sekarang sebagai tembok ratapan, karena orang-orang Yahudi selalu menangis di sana mengingat peristiwa di masa lalu, saudara, di mana bait suci mereka, kebanggaan mereka dihancurkan. Makanya sampai sekarang itu disebut sebagai tembok ratapan. Ya, sebenarnya kalimat tembok ratapan itu adalah satu ejekan sebenarnya, ya, bagi orang Yahudi. Ya, nah, bait suci yang di Yerusalem itu adalah bait suci utama, tetapi di sekitar wilayah itu, saudara-saudara, itu ada bait suci yang dibangun yang kecil-kecil dan semuanya menghadap Yerusalem. Nah, itu yang disebut sinagoge. Ya. Dan di sana itu banyak. Nah, waktu Paulus katanya di ayat 13, mereka menyusur tepi sungai, di sana rupanya ada sinagoge atau tempat sembahyang orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan Paulus di sana dan teman-temannya? Di ayat 13 dikatakan mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di sana. Ya, jadi rupanya di sana zaman dulu memang sudah sebuah kebiasaan, ibu-ibu tuh suka kongko, ya kan, suka kumpul. Ya, tapi saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kalau sekarang kan yang dibicarakan tetangga sebelah. Kalau ibu-ibu di sini saya tidak tahu. Nanti dia diberitahu oleh firman Tuhan. Mereka berkumpul di sana, lalu Paulus mulai berbicara kepada mereka, saudara-saudara. Ya, nah. Next, di ayat 14, ya, ada seorang yang bernama Lydia. Ya, Lydia ini rupanya adalah salah satu dari perempuan-perempuan yang kumpul di situ. Lydia ini disebut sebagai pedagang kain ungu. Dia berasal dari Tiatira. Pada waktu itu di abad-abad pertama, ya, kain mahal itu berdasarkan warna. Ya, jadi kalau kain ungu, ya, kain ungu itu dulu adalah jenis kain yang sangat mahal. Kenapa? Karena warna ungu itu mendapatkannya susah sekali zaman dulu itu. Konon banyak informasi, salah satunya adalah itu berasal dari liur atau getah kerang begitu yang didapat di laut, kerang khusus itu dikumpulkan banyak sekali dan itu susah dapatnya, sehingga warna ungu itu yang membuat kain itu mahal, saudara. Kalau sekarang kan warna ungu kan ada yang mahal, ada yang enggak kan? Malah sekarang kain ungu disebut sebagai kain
Tahu aja. Iya kan, warna janda. Kain ungu. Tapi dulu itu kain mahal. Kalau sekarang kan kain bukan berdasarkan warna mahalnya kan, berdasarkan merek, betul nggak? Jadi mereknya apa, ya, atau bahannya. Kalau dulu kain ungu. Jadi Lydia ini termasuk wanita karir pada waktu itu. Jadi dari sini kita mungkin tahu apa yang diomongin ibu-ibu itu. Kira-kira apa, saudara-saudara? Ya tentang bisnis mungkin kan? Mungkin Lydia memberikan kiat-kiat bagaimana berbisnis. Dan waktu kita membahas salah satu surat kepada jemaat di Asia Kecil di kitab Wahyu, yaitu Tiatira, memang Tiatira ini penghasil kain ungu. Ya, jadi orang-orang di Tiatira, jemaat-jemaat di Tiatira itu menjadi kaya, ya salah satunya dari produksi kain ungu ini. Ya. Jadi Lydia ada di sana, dia menjual kain ungu. Waktu Paulus dan teman-temannya datang menceritakan tentang firman Allah, saudara-saudara, ya, dia juga turut mendengarkan Paulus. Jadi Lydia juga ikut mendengarkan Paulus dan teman-temannya. Ayat 15, next. Di ayat 15, setelah Lydia ikut mendengarkan apa yang disampaikan Paulus, di ayat 15 dikatakan, Lydia itu minta dibaptis. Berarti kan ketika dia mendengarkan perkataan Paulus, Lydia mengalami yang namanya hari ini kita sebut sebagai pertobatan, lahir baru. Ya, jadi waktu Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil, Lydia yang tadinya belum mengenal keselamatan menjadi mengenal keselamatan. Lalu dikatakan di ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya. Artinya setelah itu Lydia minta supaya dia dan seisi rumahnya dibaptis oleh Paulus dan kawan-kawannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Lydia itu mengalami pertobatan setelah dia mendengarkan Paulus dan teman-temannya. Dan di ayat 16, saudara, ya, masih di ayat 15, setelah dia dibaptis, Lydia juga meminta supaya Paulus dan kawan-kawannya itu mau menumpang di rumahnya. Saudara-saudara, zaman dulu kalau kita menghargai seseorang, kalau kita sangat menghormati orang itu, maka pada abad-abad pertama, salah satu cara yang paling lumrah dan lazim adalah meminta orang itu untuk menumpang atau bermalam di rumahnya. Saudara ingat kisah Sakeus, ya, yang badannya pendek. Dia seorang pemungut cukai. Lalu dia mendengar Yesus mau datang berkunjung. Dia juga pengen melihat wajah Yesus seperti apa. Yesus yang dia dengar beritanya sangat sakti bagi Lazarus. Orang sakit disembuhkan, orang buta menjadi melihat, ya kan? Orang lumpuh berjalan, yang kerasukan setan dibebaskan, orang-orang yang sakit kusta ditahirkan. Lalu Sakeus ingin melihat orang seperti apakah Yesus ini. Lalu Sakeus karena badannya pendek, dia kalah cepat dengan orang-orang di sekitarnya. Dia memanjat pohon ara yang ada di dekatnya. Betul nggak? Lalu setelah manjat pohon ara dan dia lihat Yesus, apa yang dikatakan Sakeus? Sakeus meminta Yesus untuk menumpang di rumah. Dan ada beberapa kisah lain di dalam Injil yang menampakkan peristiwa serupa. Jadi Lydia ini sangat menghormati Paulus. Kenapa Paulus dihormati oleh Lydia? Faktor yang paling dominan yang kita bisa lihat di sini adalah karena berita yang disampaikan oleh Paulus telah membuka mata Lydia, lalu membuat Lydia dan seisi rumahnya mengalami pertobatan, saudara. Jadi Lydia menghormati Paulus
yang membawa dia kepada keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Ya. Lalu di ayat 16, saudara-saudara, dikatakan gini, suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, maksudnya Paulus dan teman-temannya, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang memiliki roh tenung. Jadi rupanya setelah menginap di rumah Lydia, lain kali Paulus dan teman-temannya datang lagi, ya. Lalu di sana, di rumah tempat sembahyang itu, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan. Tapi hamba perempuan ini di dalam dirinya ada roh tenung. Ya. Dan dikatakan saudara-saudara, ya, dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar, saudara-saudara. Jadi rupanya ada perempuan yang dimanfaatkan oleh beberapa orang waktu itu. Ya, di dalam diri perempuan ini ada roh tenung, lalu dia mulai menenung, ya, menggunakan kuasa-kuasa gelap yang ada dalam dirinya, sehingga dia memperoleh uang. Nah, uang itu diambil oleh tuan-tuannya. Jadi si perempuan ini diperbudak. Dan zaman dulu perbudakan itu memang biasa. Ya, pada zaman dulu praktek jual beli budak itu biasa. Makanya salah satu konsep keselamatan di dalam Yesus itu berasal dari konsep perbudakan. Jadi kalau budak mau dibebaskan, dia harus ditebus. Makanya salah satu istilah yang terkait dengan keselamatan di dalam Yesus adalah ditebus. Betul? Kita sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Yang ditebus Yesus itu bukan dosa kita, ya. Karena beberapa kalimat di dalam Kristen ini terlanjur menempel di pikiran kita. Lagu-lagu pun kan banyak begitu kan. Yesus menebus dosa. Sebenarnya itu keliru. Yesus tidak pernah menebus dosa manusia. Yang ditebus oleh Yesus itu ya kita. Dosa bukan ditebus, tapi dosa dihapus. Ya, dosa manusia itu dihapus. Coba nanti searching di Alkitab kata hapus, pasti selalu terkait dengan dosa. Ya. Jadi salah satu istilah keselamatan kita itu adalah ditebus. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya adalah budak dosa. Budak kematian. Kita ini sebenarnya adalah budak, sehingga kita perlu ditebus. Tadinya yang memiliki kita adalah dosa, ya. Lalu kita ditebus. Sehingga setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kematian Kristus, maka yang memiliki kita bukan lagi dosa. Yang memiliki kita sekarang siapa? Kristus. Dia menjadi tuan baru kita. Jadi konsep perbudakan pada waktu itu, satu budak bisa gonta-ganti tuan, tapi bukan atas kehendak budak itu, tapi selalu atas kehendak orang-orang yang membelinya. Jadi kalau saya misalnya waktu itu punya seorang budak, entah itu perempuan entah laki-laki, dan saya sudah tidak suka kepada budak ini karena tidurnya ngorok, misalnya, ya kan? Lalu saya jual itu budak ke pasar budak namanya. Di pasar budak tuh mereka dipampang gitu, dimasukkan ke dalam kerangkeng. Lalu orang lain datang, wah saya suka ini budak ini. Maka dia dibeli, tapi dibeli ke saya sebagai pemilik budak. Setelah orang itu membeli budak saya, maka budak itu ganti tuan. Dia harus patuh tunduk sepenuhnya kepada tuan barunya. Termasuk kalau tuan barunya membebaskan dia. Kamu gak usah jadi budak lagi dah, saya kasihan dari kamu. Dikasihlah surat pembebasan dari budak. Jadi status budaknya itu hilang.
Itu dia. Jadi kita ini budak dosa ditebus. Beberapa istilah lain terkait dengan keselamatan seperti dibayar. Karena kita ini sebenarnya berhutang. Makanya kalau hutang harus dibayar. Efesus kan mengatakan gitu kan? Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus itu dengan cara dipakukan. Artinya kematian Kristus membayar hutang kita. Di dalam Alkitab sendiri ada beberapa istilah yang sebenarnya sama, yang merujuk kepada proses keselamatan kita. Seperti tadi ditebus, dibayar, ya, diangkat anak, diadopsi, itu juga sama. Dibenarkan, itu konteksnya pengadilan. Ya. Nah, orang budak ini saudara-saudara rupanya dipakai oleh beberapa tua yang memiliki budak itu, dan budak itu melaksanakan tugasnya sebagai seorang petenung. Tenung itu pekerjaan yang terkait dengan kuasa kegelapan, dan dari sana budak ini mendapatkan penghasilan, saudara. Ya. Next, ayat 17. Budak perempuan ini mengikuti Paulus, terus lalu dia berseru-seru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Nah, saudara-saudara, rupanya orang yang dirasuk setan pun, atau lebih tepatnya kita katakan setan pun, itu sangat mengenal siapa yang ada di depannya, betul? Perempuan ini mengenal Paulus loh. Dalam kondisi dia dirasuk setan, dia meneriakkan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Jadi saudara-saudara, kita ini dikenal sama setan. Siapa kita, tadi malam apa yang kita perbuat, ya kan? Makanya dari pengalaman ini muncul lagu itu. Kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Setan tahu. Ya, jangan main-main sama setan. Setan punya pengetahuan. Hanya saja dia tidak maha tahu, tapi dia punya pengetahuan. Bayangkan itu. Jadi kalau kita berbuat dosa, jangan sembunyikan dosa. Sehari aman kita. Nanti besok setan munculkan, Allah, ngomong kamu ya, kemarin kamu bikin dosa diam-diam kamu. Itu namanya setan mulai mendakwa kita. Pernah merasa didakwa setan? Sering. Berarti sering dinyimpan dosa ini. Loh, itu kenyataan loh. Makanya di Wahyu pasal 12 itu, ketika kita Wahyu menceritakan tentang naga besar itu, dikatakan apa? Siang malam dia mendakwa, betul lah. Dan dakwaan itu hanya bisa dihentikan oleh apa? Darah anak domba. Makanya dari teks itu muncul lagu, oleh darah anak domba. Masih ingat begitu? Lagu lama sekali. Oleh kesaksian kita. Jadi setan bisa mengenali hidup kita. Manusia bisa bersandiwara. Ingat, setan gak bisa dibodohin. Setan itu saudara, ya dia punya pengalaman banyak. Dia tahu siapa kita. Satu kali ini kejadian nyata saudara. Kejadian nyata waktu saya masih di Manokwari. Satu kali ada baptisan di gereja, baptisan air. Dan kalau gereja kan baptisannya selam ya. Di sana di Manokwari sungai itu jarang, yang banyak itu laut. Jadi kita pergi ke laut. Nah biasanya dalam proses baptisan gembala sidang selalu meminta beberapa orang ya aktivis gereja itu untuk menemani dia turun ke air.
kalau pendeta saya dulu membaptis orang tuh masih gini kan, pegang hidung, mulu dibalikkan gini kan. Kalau saya baptis orang nggak mau gitu, takutnya berat, saya nggak bisa tahan jatuh, cukup duduk aja. Tapi gembala sidang saya masih gitu dulu di Manokwari. Nah, ada satu laki-laki membantu baptisan ini. Tugas lelaki itu adalah menahan yang mau dibaptis supaya tidak sampai terjungkal. Lalu di depannya ada ibu-ibu tuh. Ibu-ibu ini tim doa kita dulu, salah satu tim doa. Tiba-tiba sebelum baptisan gitu terjadi, ibu ini bicara sama laki-laki ini. Baptisan belum terjadi, masih persiapan. Kamu tadi malam ngapain? Wih, kaget ya saudara. Karena tadi malam dia berbuat dosa. Oh, dia kaget gitu, saudara. Ibunya kok tahu gitu kan? Saudara-saudara, hati-hati kalau berbuat dosa. Ya, walaupun kita cuci muka pakai foam pagi-pagi, Garnier, ya, atau foam apalah bersih, dosa tetap kelihatan, saudara. Amin. Hati-hati. Makanya selalu saya tekankan, ayo kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita semua rentan loh. Ya pendeta, ya jemaat rentan, sama-sama rentannya jatuh dalam dosa, betul? Dan iblis tahu bagaimana merusak orang. Sebelum pemuda ini tiba di tempat baptisan, dia lupa udah apa yang dia perbuat tadi malam. Tapi iblis tahu kesempatan terbaik merusak dia, betul nggak? Di mana? Sebelum baptisan mulai. Dan itu juga sebenarnya untuk kepentingan Tuhan kan? Tuhan kan tidak mau juga dosa terlibat dalam proses baptisan, betul nggak? Nah, Tuhan pakai ibu ini hanya dengan satu kata simpel saja. Kamu tadi malam ngapain? Itu udah nggak perlu kalian lanjutkan ya. Pemuda itu tahu apa yang dilakukan tadi malam dan dia bertobat, saudara. Dan dia gagal ikut baptisan. Iya kan? Jadi mari saudara-saudara, iblis itu pemain lama. Ya. Dia tahu hidup kita. Sepandai apapun kita menyimpan dosa, iblis tahu bahwa kita sedang menyimpan dosa. Ya. Nah, dari sini kita belajar sebenarnya bahwa kita tidak boleh menyimpan dosa. Karena bagaimanapun iblis tahu kapan waktunya membuka dosa kita. Ada waktunya loh. Iblis juga nggak mau sia-siakan setiap peluru yang berguna itu, betul kan? Iblis tahu kapan waktunya membuka dosa kita, dan itu tepat. Satu-satunya cara untuk tidak mengalami itu bagaimana? Ya jangan berbuat dosa. Kan Yesus juga begitu kan? Waktu dia mengampuni wanita yang berbuat zina di kitab Yohanes, yang orang Farisi, ahli Taurat mengatakan, hukum Musa berkata bahwa siapa yang kedapatan berzina harus dirajam sampai mati dengan batu. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu ini. Dan akhirnya semuanya mundur karena semua sadar mereka berdosa. Yesus bilang apa sama perempuan itu? Pergilah, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Yesus. Pesan-pesan simpel semacam itu, ya kan? Kemarin Rabu kita membahas tentang pesan simpel kan. Naaman pengen tangannya digoyang-goyang kan, supaya kelihatan apa? Sakti itu. Elisa cuma bilang, pergi ke sungai Yordan, celupkan tubuhmu 7 kali. Kecewa Naaman.
ya kan? Paling tidak Naaman pengen Elisa datang, baca jampe-jampe, lalu tangannya digoyang-goyang, betul? Tidak, sesuatu yang spektakuler belum tentu dari Tuhan. Waktu Elisa putus asa, dia lari ke sungai Kerit. Dia minta Tuhan hadir. Firman Allah berkata, ada badai, tapi di sana tidak ada Tuhan, betul nggak? Ya kan? Ada api, tapi tidak ada Tuhan di sana. Elisa putus asa. Tiba-tiba datang angin semilir sepoi-sepoi, tapi bukan angin malam, karena waktu itu belum malam. Angin sepoi-sepoi, malah di sana ada Tuhan. Saudara-saudara, sesuatu yang spektakuler tidak serta-merta menunjukkan adanya Tuhan di dalam. Pesan-pesan sederhana, pesan-pesan singkat, ya, pesan-pesan yang mudah ditangkap, justru seringkali Tuhan ada di sana. Bagaimana ya Pak cara jitu terhindar dari dosa? 7 kiat khusus menghindari dosa. Oh, nggak perlu, cukup 1. Jangan berbuat dosa. Tahu? Saudara, kita bikin 7 susah, ya kan? Lebih baik 1 saja, sederhana saja. Bagaimana supaya saya lepas dari judi? Jangan berbuat judi. Selesai. Simple as that. Sesimpel itu. Bagaimana supaya saya lepas dari rokok? Jangan merokok. Simple. Nggak perlu saudara beli permen pedas, lalu makan sebagai gantinya 4 kali sehari. Diabetes. Karena permen mengandung banyak gula kan. Diabetes. Tapi saya kena diabetes bukan karena makan permen ya. Memang udah nasib. Ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana supaya kita nggak terlambat datang ibadah? Ya jangan terlambat. Selesai. Hidup itu dibikin simpel saja. Ya kan? Jangan seperti prinsip orang di kantor sebelah. Kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Jangan. Hidup kita terus dipermudah, saudara. Ya? Itu dia. Jadi saudara-saudara, iblis tahu loh hidup kita. Jadi jangan macam-macam sama iblis. Kita bisa menyembunyikan banyak hal tentang hidup kita. Tapi iblis tahu, sebelum kita bertobat, sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, iblis tetap akan pakai semua itu untuk mendakwa kita, kecuali kita bertobat. Tapi kalau kita bertobat, jangan pernah takut lagi kepada iblis. Karena apa? Ketika kita bertobat, dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kadang-kadang saya lihat di reel di YouTube, orang debat Kristen versus agama lain. Salah satu yang dipermasalahkan, Kristen kok gampang sekali ya, kalau bikin dosa bertobat aman. Tidak segampang itu, Ferguso. Bukan begitu konsepnya. Galatia pasal 6 juga mengatakan, hati-hati, Allah tidak mau dipermainkan. Sekarang saya tanya kita, konsep ini saya bahas sedikit ya. Kalau Anda terlanjur punya hutang seperti Matius pasal 18, yang digambarkan seorang punya hutang berapa itu? 10.000 talenta, berapa? Banyak sekali itu, kalau saya hitung, saya lupa, maaf. Itu pernah saya hitung dengan gaji 1 dinar sehari, dia baru selesaikan tuh sekitar 500 sampai 600 tahun. Artinya, Yesus sedang mengatakan, hutang ini nggak mungkin dibayar. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayar oleh orang itu, satu-satunya jalan keluar apa? Diputihkan. Sama dengan dosa kita loh. Siapa mampu bayar dosa? Dosa itu hukumannya kematian. Satu-satunya untuk bisa membayar dosa adalah
orang yang tidak berdosa. Walaupun saya harus mati untuk dosa saya, tidak mungkin terbayar karena saya sudah berdosa. Jadi karena manusia tidak mungkin membayar dosanya, maka diputihkan. Tapi proses pemutihan ini dengan pengorbanan Kristus, itu bukan perbuatan yang sia-sia. Jadi itu bukan sesuatu yang murahan, itu mahal. Banyak orang di luar sana tidak mengerti konsep itu. Enak ya jadi orang Kristen, tinggal minta ampun Tuhan, ampuni beta Tuhan, kata orang timur kan. Beta sonde bisa bayar beta pu dosa. Akhirnya betul ya, sonde ya. Akhirnya kan memang kita nggak bisa. Tuhan mau paksa apa? Memang nggak bisa kok. Makanya disitulah dikatakan anugerah Allah itu terjadi. Anugerah itu apa sih? Ya memang kita nggak bisa dapatkan, itu hanya pemberian. Lalu tiba-tiba setelah kita dapat anugerah, kita main-mainin, sama saja dengan begini loh. Ya, kita punya hutang kepada seseorang, kita nggak bisa bayar, orang itu bermurah hati sama kita misalnya. Udahlah, lain kali kamu jangan salah ya, jangan lagi melakukan ini, putihkan. Bebas nggak kita dari hutang itu? Bebas. Ada nggak peran kita untuk membayar hutang itu? Tidak ada, itu anugerah, betul nggak? Bersyukur nggak kita hutang kita dibayarin sama gitu? Tapi setelah itu kita berhutang lagi, orang itu dengar lagi tuh. Oh, gak hari ini. Gitu kan? Angel ini. Kan gitu kan? Sama keselamatan kita tuh begitu. Jadi bukan berarti saya minta ampun, diampuni dosanya. Hari ini saya berdosa lagi, besok diampuni lagi. Oh, itu konsep yang salah. Keselamatan kita itu bukan murahan. Justru karena mahalnya keselamatan kita itu, hanya Tuhan yang bisa memberikan anugerah itu. Karena mahalnya, nggak bisa orang lain. Ya. Terakhir ayat 18. Apa yang dikatakan Paulus? Hal itu dilakukan selama beberapa hari, namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ingat ya, yang dikatakan perempuan ini baik atau enggak sih? Apa dikatakan itu? Mereka ini adalah hamba Allah. Mereka memberitakan jalan kebenaran, keselamatan. Ngapain Paulus tengking dia? Ini kan menggambarkan kepada kita, walaupun setan ngomongnya benar, maksudnya jahat. Hati-hati loh. Betul gak? Simpel sekali kan? Setan ini ngomongnya benar loh. Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Paulus terganggu itu. Makanya salah satu bentuk dari kesetanan dewasa ini adalah omongannya benar, maksudnya jahat. Loh, hati-hati bener itu. Itu ciri orang kesetanan. Jadi kesetanan sekarang itu bukan bukan lagi. Setan sudah ikut modern, saudara-saudara. Kalau kerasukan udahlah, itu zaman kuntilanak tahun 1800-an di Pontianak sana, atau mungkin yang bolong di tengah sini apa? Itu zamannya di Jawa Barat. Udah lewat itu zaman itu. Sekarang justru semua kuntilanak, sundel bolong ikut tiktokan. Jadi mereka udah gak menakutkan. Lo banyak kuntilanak ikut tiktokan kan? Ayo, sekarang hantu udah gak menakutkan. Makanya setan sekarang merubah metode. Lo iya dong. Metodenya diubah sama setan. Dia tampil sekarang, setan itu kebanyakan
kan tampil bagus dengan senyum, ya kan? Lalu apalagi dengan penampilan yang baik. Kadang-kadang kata-katanya juga baik, tapi kesetanan. Karena apa? Ya ini contohnya nih. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Tapi ini setan yang ngomong ini. Dia tahu, Paulus tahu maksudnya jahat ini. Makanya ditangkis. Disuruh untuk keluar dari tubuh perempuan ini. Akhirnya setan itu keluar, saudara. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak boleh kesetanan. Antara kata dan hati kita harus satu. Betul? Harus satu. Tidak boleh kata kita benar, hati kita tidak benar. Makanya kalau saudara nawarin makan sama orang, ayo makan, jangan dalam hati, mudah-mudahan gak mau, mudah-mudahan gak. Jangan, itu kesetanan. Karena beda antara mulut dengan hati. Makanya kalau pas tamu datang gak ada makanan, gak usah diajak makan. Tiba-tiba dia mau gimana? Kan ada TikToknya itu kan? Lewat gitu, mampir mas ya kan? Duduk dia. Tuan rumahnya bingung mau ngapain mas? Lah tadi disuruh mampir. Tapi sebenarnya ini lebih dalam dari itu maksudnya. Itu kan cuma anekdot saja. Kadang-kadang antara perkataan kita dengan hati kita tuh beda. Itu ciri orang yang kesetanan. Jadi sekarang orang yang kesetanan itu bukan guling-guling, busa keluar dari mulut, bukan lagi. Itu udah zaman old. Sekarang zaman now. Iya kan? Udah beda. Bahkan sekarang setan-setan udah pakai TikTok, Reel, apalagi YouTube, Facebook, X, apalagi banyak sekali kan. Setan punya akun di sana semua. Betul kan? Lo sekarang lo gambar porno saja Anda nggak minta datang sendiri. Betul? Nggak ada yang betul. Berarti sudah nggak pernah ngalami ya? Berarti setan cuma godain saya. Video sekarang, video porno, Anda nggak minta datang sendiri, betul nggak? Lewat di beranda, FYP. Hati-hati. Jangan bilang ya ini berkat Tuhan, saya kan nggak minta mau lewat sendiri. Jangan. Ya memang ini tantangan kita dewasa ini loh, zaman media seperti ini. Saya ingat dulu, ya nakal-nakalnya anak SMA mau lihat gambar-gambar yang nggak bagus, mereka diem-diem pergi ke warnet. Warnet dulu masih ini apa? Database, MS Word, masih disket yang besar-besar segini itu masih ingat tuh? Yang kalau dimasukkan ke atas harus ada masukkan lagi ke bawah. Belum floppy itu, masih segini besarnya itu. Kena angin patah itu dulu. Sekarang saudara-saudara, semua itu disediakan setan bagi mereka yang memerlukannya. Ada yang perlu begituan di sini? Ya saya harus ngomong terus terang dong ya kan. Memberitakan firman Tuhan tuh nggak usah di awan-awan sana, nggak paham nanti. Sekarang judi dilarang, judi online. Sekarang judi ada yang diresmikan online. Hati-hati, jangan bilang ini kan udah resmi sesuai dengan hukum dan undang-undang negara, berarti nggak apa-apa. Tetap salah. Karena di sana ada setannya. Makanya ada tuh lagu itu. Apa itu? Hancur minat, di kota banyak setannya. Loh, iya kan ada memang. Ada kan, betul kan? Ada. Ada ya.
Di kota katanya banyak setannya. Nah, lagu itu sebenarnya memperlihatkan bahwa gaya hidup orang-orang kota tuh gaya hidup yang kesetanan. Si Mina mau cari kerja di kota dari desa, berharap cari kerja, yang ada Minanya hancur di kota karena banyak setannya. Sekarang nggak usah di kota, di desa-desa banyak setan. Karena apa? Android sudah masuk ke desa, internet sudah masuk, betul nggak? Hati-hati. Kita tinggal milih gitu. Walaupun wajah saya pendeta, ya kan, kalem. Tapi siapa tahu dalam hati, betul kan? Jujur saja kita di hadapan Tuhan. Siapa tahu dalam hati. Perilaku bisa nggak kita kendalikan? Bisa. Semua adalah pilihan bagi kita. Dan ingat, sekarang sekali lagi setan tidak muncul lagi dengan wajah yang penuh dengan luka dan menakutkan. Udah nggak ada tuh suster ngesot, udah nggak laku. Udah nggak laku. Setan sekarang muncul dalam wajah yang baru, perform yang baru. Hati-hati sekali. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Next. Perhatikan, ini dia yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di ayat 14, Lydia mendengarkan, memperhatikan firman Allah, sehingga ketika dia mendengarkan dan memperhatikan firman Allah, hatinya bisa dibuka untuk firman Allah. Nah, ini sikap yang benar waktu kita dengar firman Allah. Ya, saya tahu beratnya dengar khotbah, ya kan? Karena nggak ngomong, yang ngomong enak. Saya juga tahu kok, kalau saya dengar khotbahnya orang, kadang-kadang saya juga ngantuk. Bukan khotbahnya nggak bagus, memang berat mendengar itu, bro. Mendengar khotbah itu berat. Tapi kan di sana kita harus komitmen, betul nggak? Saya kalau saking beratnya udah nggak tahan lagi, gantian saya. Kadang mata kiri tidur dulu, 5 menit mata kanan tidur gitu. Ya kan? Mau bilang apa kan? Tapi tetap memperhatikan, itu komitmen. Bagaimana? Ya, jadi waktu kita mendengarkan firman Allah, saudara, mari kita memperhatikan dan membuka hati kita, sehingga apa? Buah dari kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah sebenarnya, kita memiliki kerinduan untuk melayani. Kalau zaman dulu kan melayani orang kan seperti tadi katakan memberikan tumpangan. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Jangan nanti malam-malam ada orang ketok-ketok, Pak bisa numpang tidur di rumah Pak. Waduh, dia teringat kisah Lydia. Lalu silakan Pak, mari Pak, monggo. Pagi-pagi ayam berkokok belum 3 kali. Kita bangun pintu depan udah terbuka, semua barang habis. Bukan itu lagi bentuknya, bentuk dari kebaikan itu macam-macam, betul? Prinsipnya yang sama. Firman Allah yang masuk dalam diri kita, kita perhatikan itu akan membuat kita menjadi orang yang senang melayani Tuhan. Yang kedua, ya, next, kita harus perhatikan bahwa setan itu dapat merasuk manusia. Hati-hati. Jangan bilang ya, saya orang Kristen, nggak bisa dirasuk setan. Siapa bilang? Orang Kristen juga bisa dirasuk setan. Saya pernah melayani ada orang Kristen dirasuk setan, hampir 1 minggu, susah betul tuh setan keluar. Karena orang Kristen ini ya Kristen-Kristenan, bukan Kristen-Kristenan. Ya Kristen-Kristenan aja ya. Ya, hampir seminggu saya layani, tiap hari saudara-saudara. Kadang-kadang saya diketawain sama tuh orang karena setan yang di dalam dirinya. Pengen saya pukul tuh setan, tapi gimana pukul setan? Kan harus pukul orangnya kan? Gak tega juga gitu. Tapi sekarang orang itu sudah baik, mereka sekarang ada di Kalimantan. Saya lihat sudah bagus kehidupannya ya. Mungkin mereka mengalami pertobatan yang baik sekali. Jadi setan dapat merasuk manusia. Hati-hati ya. Jangan bilang saya orang Kristen penuh Roh Kudus.
Saya nggak bisa dirasuk setan. Kita seringkali mengaku penuh Roh Kudus, padahal tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Hati-hati. Berikutnya saudara-saudara, manusia bisa memiliki harta dari setan. Bisa. Yaitu tadi roh tenung dipakai untuk menenung, menghasilkan uang dari setan. Zaman sekarang juga masih begitu. Manusia juga kadang mencari uang dari pertolongan setan. Kurang modal mau beli tuyul second. Kan kurang modal. Nggak bisa beli baru, beli second. Kemarin saya masih lihat tuh Bukit Kawi itu, Gunung Kawi itu masih ada yang expose kemarin di YouTube. Ya, dia cerita semua tentang bagaimana orang-orang datang ke sana dan mencari kekayaan, pesugihan. Masih bisa, saudara. Kalau Anda mau, masih ada kesempatan. Ya, setan juga mengenali orang percaya, seperti tadi saya katakan. Setan kenal kok sama kita. Jangan ragukan pengetahuan setan. Tapi ingat, supaya kita tidak bisa didakwa setan, mari kita menjaga kekudusan hidup. Amin. Supaya kita nggak didakwa sama setan. Dia tahu betul hati saya kok. Tahu dia. Sementara saya khotbah di sini aja dia tahu kok hati saya. Supaya dia tidak bisa merusak saya, jaga kekudusan, itu aja kok. Nggak perlu saudara gantung air putih di depan pintu situ supaya setan nggak bisa masuk. Bagaimana? Tabur garam di mana-mana, setan nggak bisa masuk. Emang setan takut sama garam? Jangan-jangan kursi 50 ini setan semua nih di depan ini. Cuma mereka nggak kelihatan. Iya kan? Jadi jangan bilang, oh ini kan gereja tempat yang kudus, holy place, ya kan? Lagunya kudus, setan pasti tidak bisa masuk. Siapa bilang? Waktu saudara dengar khotbah kadang emosi, hati-hati itu setan. Iya kan? Jadi kita bisa dikenali oleh setan. Hati-hati. Next, terakhir. Setan bisa mengganggu hidup kita. Bisa. Harus sangat hati-hati. Dan yang terakhir, setan dapat dikalahkan oleh orang percaya. Ini kabar baik. Amin. Setan bisa dikalahkan oleh orang percaya. Dengan cara apa? Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Jadi satu-satunya cara melawan iblis dengan cara apa? Hah? Betul sekali. Tunduk kepada Allah. Jangan nanti saudara sok-sokan kayak anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku usir engkau. Setan bilang, Paulus, gua kenal bro. Kamu siapa? Kan kita kan masih kan kayak gitu itu. Kamu siapa? Paulus saya tahu, kalau dia ngusir lari saya. Lah kamu sok-sokan 7 orang lagi. Anak Imam Skewa. Bapaknya pendeta. Skewa namanya. Anaknya 7 orang ngusir setan. Tapi dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus katanya. Ngamuk setannya. Dirasuk 77 itu. Nanti baca di Kisah Para Rasul. Ditelanjangi mereka. Iya kan? Kalau Paulus yang ngusir, lari setan itu takut. Nah kenapa 7 orang tuh? Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada Allah. Coba ngusir setan. Makanya hati-hati ya. Kalau ada orang kerasukan, jangan sembarangan ngusir-ngusir. Teliti dulu ya. Saya udah tunduk belum sama Tuhan nih? Jangan nanti nggak tunduk, ngusir-ngusir, saudara diusir sama setannya. Satu kali dulu saya ditelepon sama seorang jam 11 malam. Pak, tolong. Saya kira ada acara tolong itu, tolong. Tolong ngapain? Usir setan. Waduh, serem tuh ini minta. Mana bukan jemaat lagi. Tapi kalau nggak saya layani orang percaya ini. Udah panggil pendetanya.
Nggak, bapak aja. Waduh, repot ini, bikin pertikaian dengan tergembala. Tapi datang juga saya jam 11 malam. Udah ya, matanya satu keluar satu mendelik. Udah didoakan ini, sudah. Ngamuk-ngamuk gini nih Pak Pen. Saya juga bilang, waduh bahaya ini. Udah jam 11 malam. Akhirnya kita doakan, simpel saja. Nggak sampai berjam-jam, cuma 15 sampai 20 menit. Sadar. Sampai sekarang orang itu nggak pernah dirasuk setan lagi. Karena setelah dirasuk setan, kita nasihatin, hidupmu harus kudus dong. Jangan nanti kamu hidupmu nggak kudus, hari ini kamu lepas, besok manggil lagi. Emang berani berapa? Tapi itu nggak saya mau. Tapi saya tahu orang itu hidupnya bertumbuh. Jadi saya tidak pernah lagi mendengar dari saat itu dia dirasuk setan. Cuma satu kali juga. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan setan, satu saja syaratnya apa? Tunduklah kepada Allah. Oke. Tuhan memberkati.